Qala Allah Ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain, amin. Wa man halafa ala fi'li nafsi. Sekarang ini menjelaskan tentang sumpah. Kalau sumpah di depan hakim atau pengadilan Islam, ada orang bersumpah, wa man halafa ala fi'li nafsi, dia bersumpah atas pekerjaannya sendiri, apa yang dia lakukan sendiri. Isbatan atau nafian, ada kalanya isbat, Jamil menang, atau nafi. Isbat itu menetapkan, nafi menafikan. Misalnya ada orang mengatakan, wallahi bi'tu, demi Allah saya telah menjual. Ini jenenge isbat. Nek nafi tidak, nafi. Wallahi ma bi'tu, demi Allah saya tidak menjual. Ini jenenge nafi. Jadi ada orang sumpah itu isbat, ada sumpah nafi. Demi Allah saya ini, itu isbat. Demi Allah saya tidak ini, itu jenenge nafi. Halafa halal batti wal qat'i, maka orang tersebut bersumpahnya memastikan, atau sumpahnya itu memastikan bahwa memang dia menjual atau dia tidak menjual, berarti kan memastikan. Maknanya batti wal qat'i ini sama. Wal battu bi muwahhadah fa musannah, lafaz battu dengan bak yang di titik siji bawah, karena zaman dulu belum ada titik, jadi bak dan tak sama, hanya dikasih tanda muwahhadah, titiknya satu di bawah berarti bak. Musannah fauqiyah, titiknya di dua atas dua berarti tak, titiknya tiga berarti sa. Zaman dulu itu belum ada titik, nggak tahu, saking alimnya orang dulu itu nggak ada titiknya bisa baca tulisan Arab. Sekarang sudah ada titiknya saja, kalau nggak diharokati nggak bisa baca. Itu saking kemundurannya orang sekarang. Dulu para sahabat Nabi tidak ada titik, jadi jim sama hak sama, ain sama ghin sama, bak sama ya sama, nun sama tak sama, sak sama, nggak ada titiknya. Lafaz qatu maknahul qatu, maknanya sama dengan qatu, memastikan. Wahina idin fa'atsul musannifil qat alal batti min atfit tasir. Jadi kenapa batun kok masih diatofkan wal qati? Ini adalah wawu atof mentafsirkan. Jadi misalnya ada orang mengatakan ja'a zaidun, zaid ini misalnya takmir masjid, ja'a zaidun amirul masjid, ja'a zaidun wa amirul masjid. Zaid datang, Zaid itu takmir masjid. Nek ada wawunya, Zaidun, ja'a zaidun wa amirul masjid. Datang Zaid datang, dia ini dan dia ini ya takmir masjid. Oh, ini ataf tafsir ini. Paham? Waman halafa halaf ini, kalau orang bersumpah atas pekerjaan orang lain, tadi pekerjaannya sendiri. Sekarang kalau bersumpah atas pekerjaan orang lain, maka tidak bisa langsung memastikan orang lain. Fafihi tafsilun, maka harus diperinci. Fa in kana isbatan halafa alal batti wal qat'i, kalau dia ini bersumpah isbat berarti memastikan. Wallahi si fulan misalnya telah menjual, berarti isbat. Wallahi si A, si fulan, si B, si fulanah misalnya telah menjual. Jadi dia bersumpah isbat kepada orang lain, berarti ini sumpah yang memastikan bahwa memang fulan ini begini, fulan melakukan ini. Namanya alal batti wal qati. Wa in kana nafian, kalau dia bersumpah menafikan, mutlaqan halafa ala nafil ilmi. Kalau dia bersumpahnya itu nafi secara mutlak, kan nggak tahu berarti, dia nggak tahu berarti. Demi Allah, si Zaid, si fulan, si A tidak menjual.
atau belum menjual misalnya, tidak menjual, jadi dia tidak tahu apa memang benar-benar menjual atau tidak, orang lain. Kalau mutlak ini, tapi kalau ada masanya, ada waktunya, demi Allah fulan tidak menjual pada jam 7 pagi. Nah kalau itu berarti tahu dia pada jam 7 pagi. Nah tapi kalau dia hanya demi Allah fulan tidak menjual, lah mungkin setahu dia sekali ini nggak menjual, tapi kemarin atau sebelumnya lagi, kan dia tahu dia nafyul ilmi. Tapi kalau ada waktunya, nah ini bisa dianggap tahu dia. Jadi kalau dalam penyelidikan kasus pun begitu. Kalau sekarang BAP namanya, itu ditanya saksi itu, kamu tahu sendiri jam berapa, jam segini, jam segini, jam segini kamu lihat apa, setelah itu jam segini kamu dengar apa, begitu saksi itu. Nah kalau dia menyebutkan waktu berarti betul-betul tahu itu. Tapi kalau nggak ada waktunya, saya tidak tahu, si fulan tidak melakukan ini, setahu dia berarti kan ala nafyil ilmi, dia nggak yakin orang lain. Paham? Wa wa annahu la ya'lamu anna ghairuhu fa'ala kadza. Jadi dia tidak tahu kalau si fulan memang telah melakukan atau melakukan sesuatu. Wong dia menggunakan nafi. Nafi itu kan tidak. Aman nafyul mahsur fayahlifu fi syahsu alal bati. Tapi kalau dengan mahsur nafi yang dibatasi, ya, tadi itu dengan waktu misalnya atau dengan tempat, demi Allah si fulan tidak menjual saat dia di masjid, ini dengan tempat berarti. Kalau tadi yang dengan waktu, demi Allah fulan tidak menjual jam 7 pagi. Nah kalau ini berarti memastikan, karena dia menyebutkan waktu dan tempat. Tapi kalau nggak menyebutkan waktu dan tempat, nggak mungkin orang ini kok mengetahui kelakuan orang 24 jam, mengawasi 24 jam atau 7 hari, 30 hari dalam sebulan atau 12 bulan dalam setahun. Nggak mungkin orang itu ngurus hidupnya orang sampai seperti itu. Makanya kalau dia tidak, berarti tidak ada keyakinan nafyul ilmi. Paham? Paslun fi surati syahidi wa alam. Asli.